Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli ni'matil imani wal islam, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'il hajat wa tudahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar bersama dari kitab guru kita Syekh Arifin Ali Hasan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amithna fi tarikatihim wa mu'afatin minal fitani. Amin. Allahumma amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang rahmat, hidayah, dan taufik. Bahwa rahmat itu diberikan kepada kita sekalian segenap alam semesta, mulai zaman awal zaman sampai akhir zaman kelak, itu atas rahmatnya Allah. Kemudian bagi orang-orang yang beriman diberikan hidayah untuk bisa menikmati rezeki Islam, sampai diberikan hidayah untuk menuntut ilmu, mengaji kepada guru-guru kita, ulama-ulama akhirat. Nah, di sini dengan banyaknya berita-berita yang beredar, banyak oknum-oknum yang telah melukai hati kita, telah melukai umat Islam, yang kita takutnya akan digeneralisasi bahwa ustadz ini, ustadz anu, ustadz itu, ternyata tidak seperti tampaknya, ya. Katanya paham agama, gitu ya, sampai seperti itu. Jadi kita kembali kepada hakikat ilmu, terus kita kembali seperti yang dijelaskan guru-guru kita, ulama-ulama terdahulu. Yang disebut ulama itu apa? Ya. Di sini dijelaskan ulama itu bentuk jamak dari alim, ya. Orang yang mengetahui ilmu. Ulama, orang-orang yang diberi ilmu, yang menuntut ilmu dan diberi ilmu, diberi hidayah ilmu, diberi taufik ilmu dan menjalankan ilmunya, yang disebut ulama. Innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28. Jadi yang dikatakan ulama itu adalah orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Jadi yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah tidak bisa disebut sebagai ulama, walaupun jumlahnya 10 meter, walaupun dipandang orang sebagai orang yang ahli agama, bacaannya fasih, hafalannya banyak, Qur'annya melontok, hadisnya melontok, tapi dia tidak mempunyai takut kepada Allah, tidak bisa disebut ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu penerusnya para nabi, meneruskan risalahnya, meneruskan akhlak-akhlaknya sebagai suri tauladan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, dijelaskan guru kita bahwa yang takut kepada Allah itu
disebut sebagai ulama akhirat. Ya. Ada 3 macam ulama, yaitu 1 ulama akhirat, yaitu ulama-ulama yang ahli ibadah, yang takut kepada Allah dan senantiasa berharap kepada Tuhannya, banyak ibadahnya, banyak sholat sunnahnya, banyak tirakatnya, dan bisa mengamalkan ilmunya. Sekarang banyak orang hafal hadis, sekarang banyak orang hafal Quran, pengajian di mana-mana, pengajian bisa di kampung sana, di kampung sini, di medsos sana, di medsos sini, tetapi hanya pandai berbicara, ilmunya hanya sampai di tenggorokan, termasuk saya. Tidak peduli ustadz, kiai, atau siapapun namanya, jika hanya dia punya hafalan Quran, jika dia hanya punya hafalan hadis, merdu suaranya, sholawatan bikin orang menangis menderu-deru, tetapi hatinya kosong, hatinya jahat, hatinya tidak punya takut kepada Allah, sungguh kata guru kita, itu adalah ulama ulama yang menyesatkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama usuk, ulama dunia, hanya ingin dipandang manusia sebagai tokoh, hanya ingin menggunakan agama untuk mencari pundi-pundi dunia, hanya untuk ingin dipandang sebagai orang yang pandai agama, tetapi di dalam hatinya tidak ada sama sekali ketakutan kepada Allah, tidak ada kekhusyuan kepada Allah, tidak ada mahabbah kepada Rasulullah, hanya digunakan sebagai kendaraan. Agama hanya kamuflase. Makanya pesan kami kepada saudara-saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, sholat istikharah, banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah di zaman yang penuh membingungkan ini. Mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah, mana yang ulama akhirat, mana yang ulama sangat susah untuk membedakan. Minta petunjuk sama Allah untuk dibimbing, ditunjukkan kepada siapa kita akan mengaji, kepada siapa kita akan menuntut ilmu, karena di situ akan sangat berpengaruh di dalam jalan menuju Allah. Alhamdulillah, kita diberikan rezeki mempunyai sanad kepada guru-guru kita, ulama-ulama akhirat, yang insya Allah semoga Allah memuliakan beliau-beliau di sisi Allah, di sisi Rasulullah, bersama golongan-golongan yang benar di jalan Allah. Semoga kita bersama rombongan mereka. Ciri khas ulama akhirat itu zuhud, tidak cinta dunia, tidak ngumpulin harta. Alasannya kanggo siar, alasannya kanggo bangun ini bangun ngono, ci Said dipek dhewe. Bikin acara ziarah wali, golek padi. Wis repot zaman saiki. Golek padi. Warok, hati-hati mengenal Allah yang mana mempunyai sifat khauf, takut, dan rajak, selalu berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada makhluknya. Ini yang disebut ulama akhirat. Semoga kita sekalian diberikan petunjuknya Allah untuk dipertemukan dengan guru-guru akhirat yang bisa menyambungkan kita kepada Rasulullah SAW. Muhammad. Miris zaman sekarang ini,
akhlak semakin hilang antara guru dengan muridnya, murid dengan gurunya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Akhlak semakin hilang, adab semakin hilang. Pinter-pinter, tambah suwi tambah pinter ngajine, pinter maca Qur'ane, pinter maca hadise, pinter maca sholawate, tapi kadang kita tidak menguatkan akhlak di dalam itu semua. Bagaimana akhlaknya mengaji, bagaimana akhlaknya sebagai istri, bagaimana akhlaknya sebagai tetangga, bagaimana akhlaknya sebagai saudara, bagaimana akhlak sebagai anak, bagaimana akhlak orang tua, bagaimana akhlak sebagai murid, bagaimana akhlak sebagai guru. Di mana guru ini seperti orang tua yang bagaimana menginginkan anak-anaknya selamat di akhiratnya. Kok bisa-bisanya disebut guru, ingin disebut kiai, ingin disebut ustadz, tapi jiwanya tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada murid-muridnya. Na'udzubillah min. Semoga guru-guru kita diberikan kekuatan untuk memegang teguh tali-tali perjuangan guru-guru terdahulu, memegang teguh risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak peduli gus, tidak peduli kiai, tidak peduli ustadz, tidak peduli jubahnya kelewer-kelewer. Ya, selama hatinya tidak terpaut kepada Allah, selama hatinya tidak terpaut kepada Rasulullah, kita hormati, tidak wajib diikuti, cukup dihormati, ojo dieloi, iso elok ya, sampean ndak iso nyetir, kita nunut riwariwi. Ya, kita nunut kendaraan, tentu kita ingin nunut kendaraan di mana sang supir penuh tanggung jawab, sang supir disiplin, sang supir gak ngantuan, sang supir penuh konsentrasi agar kita selamat sampai tujuan. Pun sama kalau kita mau masukkan anak kita ke pondok, mau masukkan anak kita ke kiai, ke ustadz, ke siapa, kita cek, telusuri. Jangan sampai salah pilih sopir. Begitu sopir nubruk, melok cilok, melok jegur jurang, akhirnya salah kaprah anak-anak kita. Kita ngaji akhirnya salah kaprah, akhirnya ngaji pun digawe temu kangen. Digawe ajang silaturahim, ya betul itu silaturahim. Tetapi kita mengaji niat menuntut ilmu, menambahi ilmu agar pada saat kita keluar dari majelis ilmu itu ada kemanfaatan untuk kita, ada kemanfaatan untuk keluarga kita, ada kemanfaatan untuk tetangga-tetangga kita. Kita menjadi sosok yang lebih baik kepada saudara kita. Kita menjadi orang yang sopan santun kepada tetangga-tetangga kita, saudara kita, kawan-kawan kita. Gak sok saling ngrasani. Koyok-koyok orang guyu nek ketemu tibake ndok mburi ngrasani. Loh, iki padahal ngaji tiap hari, padahal ngaji tiap bulan, padahal hadis ini hadis itu, marani ustadz ini ustadzah itu, marani pengajian itu, tetapi kok tidak membawa kesan di dalam dirinya untuk mendapatkan hidayah untuk memperbaiki dirinya. Berarti ada yang salah di dalam diri kita. Kita koreksi, mohon hidayah Allah, mohon taufiknya Allah agar kita menjadi hamba yang bisa menerima
nasihat, menjalankan nasihat, menjadikan itu semua bekal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngoten hasilnya wong ngaji. Hasilnya wong makin sopan santun sama orang tua, sama kawan, saling bantu sama kawan, saling tolong menolong, saling kasih sayang. Iki wong ngaji. Oke? Bismillah ya. Kita perbaiki termasuk saya. Ini saya ngomong untuk diri saya pribadi dan semoga bisa untuk saudara semua bahwa introspeksi, jangan sampai kita ini tidak mendapatkan kemanfaatan di dalam menyongsong kematian kita. Semoga kita diakhirkan husnul khotimah, dijadikan Allah menjadi golongan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang ingin memperbaiki diri, memperbaiki niat, mendapatkan kebaikan-kebaikan fid dini wa dunya wal akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.